Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un min sa'adatil mar'i. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ada 4 hal ini yang termasuk merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi seseorang. Karena pada dasarnya setiap manusia itu perlu kebahagiaan. Tidak satu orang pun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Makanya dengan berbagai macam cara untuk mengejar kebahagiaan. Cuman kadang-kadang bukan kebahagiaan yang didapatkan, tapi sebaliknya merupakan kesengsaraan yang menimpanya. Nah, makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di antara sumber kebahagiaan seseorang, sumber kebahagiaan suami, sumber kebahagiaan laki-laki, di antaranya ada 4. Apa yang pertama? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, apabila mempunyai istri yang soleh. Jadi istri solehah itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi seorang suami. Makanya seorang suami ini hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, bahkan akan selalu bahagia baik dalam suka maupun duka apabila didampingin oleh seorang istri yang solehah. Kenapa? Karena istri solehah itu bakal gak pernah makan hati. Punya duit tetap dia baik sama suaminya, lagi gak punya duit pun tetap baik pada suaminya. Itulah wanita solehah. Makanya yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazarka saratka, apabila kau memandang maka menyenangkan. Ini wanita solehah nih. Ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, dalam keadaan genting, dalam keadaan apapun, kalau dipandang suaminya itu selalu menyenangkan. Ini sumber kebahagiaan. Nah, makanya kebanyakan laki-laki ini, Pak, cari istri itu bagaimana istri yang baik. Kenapa? Karena istri yang baik ini bisa diajak hidup bareng, tenang hidupnya. Ini istri yang baik ini. Nah, makanya kadang-kadang kan seorang laki-laki ada mencari istri yang kaya. Nah, ini kalau sudah laki-laki ngincar istri yang kaya, siap-siap aja menderita nanti. Apalagi cuman kagak punya apa-apa, berantem dikit dibilang sama istrinya, kamu kan bawa kolor doang ke sini. Siap diperbudak oleh istrinya nanti kalau seorang suami cari istri yang kaya. Nah, kecuali
kalau suaminya tadi memang dilamar oleh wanita kaya, dia soleha, menyerahkan, Mas, semuanya saya serahkan sama kamu. Ini harta orang tua saya banyak nih. Pokoknya saya serahkan sama kamu, terserah, saya siap menjadi makmummu. Lah, kalau ada wanita yang semacam ini, laki-laki ini termasuk ketiban lumayan, Pak. Ketiban polong namanya itu kan. Cuman nggak banyak seperti itu. Ya. Nggak banyak, ada cuman nggak banyak. Jadi yang ada itu kalau mau nikah itu kan yang ditanya macam-macam. Kalau masalah sholat mau belakangan dah kakak pernah ditanya. Yang ditanya pendidikanmu sampai apa? Terus gajimu berapa? Kerjanya di mana? Punya rumah apa belum? Macam-macam yang ditanya. Tapi yang masalah akhlaknya pun nggak ditanya, agamanya nggak ditanya. Itu yang banyak terjadi sekarang. Nah, makanya di antaranya sumber kebahagiaan bagi seorang suami adalah wanita soleha. Makanya kalau cari istri, ya, jadi yang pertama itu punya sifat taat dulu dah. Makanya kalau ada orang yang belum nikah konsultasi sama saya, kalau kamu cari istri, yang pertama cari istri yang punya sifat taat. Itu aja udah. Ya. Untuk yang lain belakangan dah. Punya sifat taat. Kalau belum sudah ngelawan, mendingan jangan. Ya kan? Baru ketemu sekali dua kali udah ngelawan, jangan dah. Nanti akan jadi masalah. Kenapa? Karena kalau sudah taat, punya sifat taat, nanti sama suami taat, sama orang tua taat. Pokoknya serba apa itu bersikap baik kepada keluarga dan sebagainya. Karena itu merupakan satu sumber kebahagiaan daripada suami. Walaupun misalnya hidupnya pas-pasan atau bahkan di bawah rata-rata, kalau didampingin oleh wanita soleha, itu rata-rata suami itu anteng, Pak. Suaminya tenang, senang aja bawaannya, ya. Waktunya tidur, enak tidur. Waktunya makan, walaupun sama sambal doang, enak makan. Kenapa? Pendampingnya soleha. Tapi di saat pendampingnya itu kagak soleha, Masya Allah, bawaannya Pak makan hati, ya kan? Makanan enak, cuman kagak enak makan. Coba dah, ya. Macam-macam di depannya itu, ada gulai, ada sate, ikan, cuman kagak enak makan. Kenapa? Karena pendampingnya, ya. Nah makanya kalau sudah pendampingnya istilahnya kagak beres, bawaannya ini Pak, Masya Allah kagak enak banget. Di rumah kagak kerasan. Lah ya kalau dia beriman, imannya kuat, dia paham agama, kagak kerasan di rumah, di mana? Ya udah itikaf aja di masjid. Aman dah. Zikir di masjid, bikin amalan di masjid. Yang jadi masalah ini kalau istrinya ini kasar, istrinya nggak sopan, bukan wanita soleha, sedangkan suaminya ini nggak beriman, nggak kenal masjid, nggak kenal majelis taklim, larinya kemana? Larinya pos ronda. Kalau kagak punya duit, kalau dia punya duit orang kaya ke diskotik, dia cari pelacur macam-macam. Paling nggak kerasannya di pancingan, kan gitu kan? Nah, jadi biasanya tanda-tanda perempuan, seorang istri itu kurang baik kepada suaminya, biasanya suaminya kagak kerasan di rumah. Nah, makanya lihatlah, kalau udah suami nggak kerasan di rumah, jangan-jangan istrinya ini bermasalah ini. Kenapa? Karena kalau istri nggak paham agama, bukan soleha, ya. Ini tuntutannya itu melebihi daripada kapasitas yang ada. Suaminya mampunya 20.000, ditargetkan harus 100.000. Ya ini kan istilahnya suaminya kan kebingungan, Pak. Ya. Padahal tanggung jawab seorang suami kepada istrinya itu, yang penting dia itu harus bisa ngasih sandang, pangan, papan. Sandang dia punya pakaian, dia punya yang dimakan, dia punya tempat tinggal. Itu sudah cukup tanggung jawab seorang suami. Lah, toh kalau memang suaminya lagi banyak duit, ya udah dikasih yang macam-macam. Kasih ini, kasih itu, kan lagi ada. Cuman kan kadang-kadang ada juga, udah tahu suaminya kere masih dibilang pelit. Ada itu.
ya. Udah tahu suaminya kere, masih juga dibilang suami pelit. Padahal pada dasarnya di dunia ini tidak ada seorang suami yang pelit kepada istrinya. Semampunya kadang-kadang. Gak ada ceritanya pelit. Kalau banyak duit dikasih yang banyak. Kalau nggak ada ya dikasih seadanya. Nah, maka pada saat itulah jika berhadapan dengan istri yang soleha, istri yang terima dengan keadaan suaminya, maka suami ini merasa tenang, merasa aman, pokoknya merasa tentram dalam kehidupannya. Nah, makanya nih Pak, perlunya bagaimana anak kita didik sebagai anak yang soleha. Supaya apa? Supaya besok kalau punya suami, jadi bisa berkhidmat melayani suami. Makanya kalau punya anak perempuan ini diusahakan yang pertama bagaimana supaya bisa ngurusin dapur dulu dah. Yang lain-lain belakangan. Bisa ngurusin rumah tangga dulu. Ya. Bagaimana nyambelnya enak. Wah, ini seneng banget ini suaminya nih, ya. Pintar masak. Pokoknya urusin rumah tangga aja dulu dah, ya. Kalau masalah nanti pintar bahasa Inggris, pintar komputer, belakangan aja deh. Ya. Kenapa? Karena tentremnya seorang suami itu apabila didampingin oleh seorang wanita soleha. Maka banyak juga kasus Pak, suaminya orang hebat, istrinya hebat juga. Ya udah kagak ada yang saling mau melayanin. Sehingga apa? Sehingga banyak ketidakcocokan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sama-sama hebat. Istrinya nggak mau ngalah, suami juga nggak mau ngalah. Nah, makanya kita usaha kalau kita punya anak perempuan, yang pertama kita siapkan bagaimana bisa urusan dapur dulu, bisa urusan nyuci, ngurusin rumah tangga dah, ya. Untuk apa? Kita siapkan suatu saat kalau punya suami bisa merawat daripada suaminya. Kenapa? Karena kalau sudah bisa merawat suaminya, nanti suaminya betah di rumah. Untuk yang lain-lain belakangan. Ya, bisa ini bisa itu belakangan. Kenapa? Karena ada juga Pak wanita pinter, cuman nyambelnya gak bisa. Coba bayangkan. Oh, dia hebat, sekolahnya tinggi, pinter macem-macem, cuman itu bikin teh aja kasinan. Coba bayangkan. Kenapa? Yang seharusnya ngasih gula dikasih garam. Ini ada yang semacam itu, ya. Lah ya kalau dia punya suaminya orang kaya, cari pembantu. Yang jadi masalah itu dia kalau di suatu saat dia dapat suami, ternyata suaminya pas-pasan. Kan kasihan juga kan? Itu seperti itu. Jadi inilah yang pertama sumber daripada kebahagiaan seorang laki-laki suami, yaitu apabila dia mempunyai daripada istri yang solehah. Yang kedua, wa auladuhu abraron, mempunyai anak-anak yang baik. Berarti anak-anak yang soleh. Ini yang membuat orang tua, seorang bapak ini bahagia. Makanya Pak, misalnya seseorang punya anak 10, baik semua anaknya, seneng banget Pak, ya. Punya 10 anak, 10-10-nya ini ahli baca Quran, agamanya paham, sekolahnya pun tinggi-tinggi, kerjaannya mapan, akhlaknya sopan sama orang tua, seneng banget orang tuanya. Punya anak 10 tapi baik semuanya, seneng banget. Daripada punya anak cuma 1 doang, tapi ternyata anak ini selalu ngelawan kepada orang tuanya, selalu menyakitin pada orang tuanya, bahkan tidak taat sama sekali pada orang tuanya. Nah, kalau sudah ada kondisi yang semacam ini, yang jelas orang tua, seorang bapak itu tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, apalagi ibunya. Kenapa? Karena anak yang soleh ini, anak yang baik ini punya pengaruh dalam keluarga. Memang kadang-kadang ada kan orang ekonominya sih biasa-biasa, cuman anaknya baik-baik, ada Pak. Ada orang yang kaya, duitnya banyak, cuman anaknya gak ada yang beres, ada itu. Bahkan saya melihat banyak kasus seperti itu. Hartanya sih banyak, duitnya banyak,
Anaknya minta apa saja dikasih, cuman anaknya kadang beres. Nah, tapi ada juga duitnya banyak, anaknya pada beres, itu ada juga. Bahkan ini ada satu kisah, Pak. Ini kisah nyata ini. Ada ibu-ibu memungut anak. Anak masih kecil. Sekarang masih umur 11 tahunan itu anak. Tapi bandelnya, Pak, kalau kata tetangga-tetangganya itu, ini anak ini kelakuannya melebihi daripada umurnya. Anak umur 11 tahun, Pak. Dia sudah ngerokok. Ya, rokok. Padahal yang namanya merokok itu kan kerjaan orang tua biasanya kan. Yang namanya orang tua walaupun dia ahli merokok, nggak pernah bilang bahwasanya rokok itu baik. Coba dah. Nanya sama yang biasa merokok, ada nggak yang mengatakan bahwasanya rokok ini baik, maka anak saya masih kecil saya kasih ngerokok? Nggak ada itu, Pak. Bahkan walaupun orang suka ngerokok, tiba-tiba anaknya yang ber 2 tahun dikasih rokok oleh tetangganya, pasti dia marah. Nah, ini anak kecil yang pungut ini ngerokoknya sudah kuat, terus dia sudah mabuk, minuman keras. Bahkan sama ibu angkatnya tadi, kalau udah pulang minta duit maksa, kagak dikasih, rumah dipecahin, rumah dilemparin. Bahkan suatu ketika ibunya itu cerita bahwasanya dia minta duit 50.000 nggak dikasih, itu pakaian ibunya itu digunting-gunting, disobek-sobekin. Intinya itu anak sekecil itu pun sudah beraninya kayak gitu, sudah nyakitin, sudah mukulin daripada ibu angkatnya tadi itu. Padahal itu anak pungut tapi kurang ajar banget. Coba bayangkan. Nah, kalau orang tua punya anak yang semacam ini, yang jelas orang tua ini pun gak akan tenang hidupnya. Jangankan orang miskin, orang kaya pun juga kagak enak, Pak. Apalagi kan banyak juga kan kisah seorang bapak digebukin oleh anaknya gara-gara kagak dikasih duit. Bahkan ada juga seorang bapak yang dibunuh oleh anaknya, seorang ibu yang digebukin oleh anaknya. Yang jelas walaupun dia orang kaya kagak ada enak-enaknya. Nah, makanya kebahagiaan daripada seseorang itu diantaranya apabila dia punya anak, anaknya anak baik, anaknya anak soleh, dan anaknya ini mudah diatur. Nah, makanya bagaimana anak sudah mudah diatur, yaitu kita latih dari kecil. Bagaimana dari kecil udah diajarkan. Kalau perempuan diajarkan kerjaan dapur, nyuci piring dan sebagainya, itu sebagai pendidikan. Coba nanti disuruh bagaimana ketaatannya. Kenapa? Karena dari kecil kalau sudah biasa disuruh, nanti besarnya ini akan mudah. Akan mudah dia disuruh apa saja. Akan mudah punya sifat ketaatan. Tapi apabila anak ini memang tidak dilatih dari kecil, maka besarnya pun agak susah, Pak. Disuruh ngebantah. Padahal kalau anak sudah besar, sudah balik, disuruh bapaknya ngebantah itu dosa. Makanya ada salah satu orang soleh mengatakan gini, bahwasanya dia itu tidak pernah menyuruh anaknya. Kalau dia perlu apa-apa nyuruh orang lain dia. Maka ditanya, kenapa tidak pernah nyuruh anaknya sendiri? Apa jawabannya? Saya tidak pernah nyuruh anak saya sendiri, anaknya sudah besar, sudah balik. Karena saya takutnya kalau saya suruh, nanti dia ngebantah. Takutnya kalau saya suruh, dia itu ngelawan sama saya. Lah, daripada dia ngelawan sama saya, ngebantah sama saya, mendingan saya nggak nyuruh. Mendingan saya nyuruh orang lain, saya kasih upah. Kenapa? Karena kalau saya nyuruh anak saya, dia ngebantah, dia akan termasuk berdosa. Artinya apa? Artinya saya membiarkan dia yaitu terjerumus ke dalam api neraka. Ini ada salah satu orang soleh, salah satu ulama yang seperti itu. Nah, makanya agar supaya anak itu mudah diperintah, bisa disuruh,
dilatihnya dari kecil. Kalau udah dari kecil sudah biasa disuruh ke warung, sudah biasa disuruh nyapu, sudah biasa beli ini beli itu, maka nanti setelah dewasa akan terbiasa. Kalau disuruh kagak pernah ngelawan, kagak pernah ngebantah. Kenapa? Karena sudah didikannya apabila disuruh selalu taat mulai dari kecil. Makanya dari sekarang Pak, anak kita atau bahkan cucu kita latih agar supaya selalu mentaatin apabila disuruh. Kenapa? Karena itu tadi, kalau punya anak orang tuanya lagi sakit, suruh beli botrek aja kagak mau Pak. Coba bayangkan, itu enak orang tua, kan? Sibuknya dengan apa? Sibuknya dengan HP. Coba, ya. Jadi banyak anak sekarang itu sibuknya dengan HP, bahkan lebih cinta HP daripada orang tuanya. Lebih cinta HP daripada segala-galanya sekarang seperti itu. Nah, makanya kita harus belajar membatasi HP daripada anak kita. Kita batasin supaya apa? Ya supaya tidak terlalu, ya. Karena sudah keterlaluan Pak, ada juga seorang anak itu boleh dikatakan 24 jam itu pegangannya HP terus. Pokoknya nggak bisa lepas daripada HP. Itu kan penyakit namanya itu. Nah, makanya kita harus membatasin. Ya silakan main HP, cuma dibatasin. Apalagi anak kecil, masih umurnya masih SD, masih sekolah, udahlah jangan dah. Gak usah lah dibeliin HP yang macam-macam, apalagi yang mahal-mahal. Kenapa? Pada dasarnya itu nanti akan rusak. Yang rusak kepribadiannya, yang rusak karakternya, rusak semuanya. Yang akhirnya nanti masa depannya pun akan rusak. Kenapa? Karena kalau sudah ketergantungan itu akan sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Jadi kembali lagi bahwasanya di antara kebahagiaan seseorang ini yaitu apabila mempunyai anak yang baik. Yang ketiga, wa khalatuhu sholihin, dan teman-temannya bercampurnya dengan orang-orang soleh. Ini termasuk salah satu sumber daripada kebahagiaan seseorang, bercampur dengan orang soleh, teman-temannya orang baik. Ini enak banget Pak. Kita punya teman-teman baik, Pak, enak banget. Misalnya kita lagi tiduran di masjid, teman-teman kita baik. Tiba-tiba kita pulang dompet HP ketinggalan di masjid. Karena teman-teman kita orang baik, maka dompet HP disimpan atau bahkan diantarkan ke rumah. Kenapa? Teman kita baik. Nah, kalau teman-teman kita gak baik, jangankan ketinggalan, bisa jadi kita ketiduran di kantong, itu bisa diambil itu Pak. Nah, makanya seseorang kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang gak baik, itu kan bawaannya curiga melulu, bawaannya kagak bisa tidur. Misalnya gini aja dah, kita tinggal di suatu perumahan. Kalau perumahannya itu perumahan yang aman, kita enak Pak. Walaupun mahal dibeli itu. Kenapa? Suasananya aman, orangnya baik-baik, gotong royongnya kuat. Tapi di saat kita tinggal di rumah yang lingkungannya nggak baik, atau bahkan misalnya orang nggak punya rumah, ditawarin rumah murah, senang pasti dia. Cuman setelah ditawarin dia beli, cuman di sini ini tempatnya maling, kagak jadi Pak. Coba dah, ya. Rumahnya sih murah, cuma di situ tempatnya maling, kagak jadi tuh beli rumah itu orang. Kenapa? Karena teman-temannya bukan teman orang baik. Ya. Makanya kita belajar mencari teman orang baik. Siapa orang baik? Ya orang yang biasa berjamaah ke masjid. Ya. Itu ada tanda-tanda orang baik. Yang biasa ke pengajian ada tanda-tanda orang baik. Kenapa? Karena teman itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, almaru ala dini khalili, bahwasanya seseorang ini tergantung bagaimana temannya. Makanya ada orang jelek, akhlaknya buruk, berteman dengan orang baik, suatu saat bisa ketularan jadi baik. Ada orang baik,
Tapi berteman dengan orang buruk, maka suatu saat bisa juga jadi orang buruk. Kenapa? Teman punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya contohnya gini aja. Misalnya kita nggak jual minyak wangi, cuman teman-teman kita ini penjual minyak wangi, maka kita pun akan kena wangi. Kita bukan penjual terasi, tapi teman-teman kita ini orang penjual terasi, maka kita pun juga akan bau terasi. Kenapa? Komunitas teman pergaulan ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, makanya kita harus belajar mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang ahli agama, teman-teman yang soleh. Makanya Pak, kalau kita teman-teman banyak orang soleh, misalnya meninggal dunia, temannya dengar, oh sudah meninggal dunia ya, setidaknya satu Fatihah dikirimkan, setidaknya mendoakan agar supaya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia temannya banyak majelis taklim, maka majelis taklim ini dengar, kirim doa. Majelis taklim itu dengar, kirim doa. Sehingga semakin banyak majelis taklim dia ikutin, saat dia meninggal dunia maka akan semakin banyak yang doa dikirim untuknya. Ini pengaruh Pak daripada teman. Nah, tapi di saat kita nggak punya teman yang baik, ya teman-teman kita tukang mabok misalnya kan, dengar kita meninggal dunia, udah biarin waktunya, kagak ada itu yang ngedoain. Bahkan kalau orang yang soleh, orang yang baik saat meninggal dunia, yang takziah itu banyak, dan yang takziah itu orang-orang soleh. Kalau sudah yang takziah orang-orang soleh, maka biasanya orang soleh ini selalu ikut menyolatin, bahkan ikut juga untuk pemakaman. Ini orang soleh ini. Kenapa? Karena paham. Sehingga saat waktunya nyolatin, kagak repot-repot cari orang untuk nyolatin Pak. Kenapa? Teman-temannya orang soleh. Bahkan dibawa ke kuburan, diiringin oleh orang-orang soleh, diiringin dengan tahlil dan sebagainya, semuanya pada mendoakan. Ini untungnya kalau seseorang ini berteman dengan orang soleh. Nah, tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak paham agama, saat meninggal dunia banyak datang Pak. Makanya ada satu peristiwa, saat diumumkan meninggal dunia, maka karangan bunga Pak banyak banget. Ya mungkin kalau dimeterin bisa 500 meter itu berjajar karangan bunga, ikut berduka cita atas meninggalnya si A. Karangan bunga berjajar. Yang takziah banyak juga, keren-keren, pakai jas, pakai dasi, pakai item-item, macam-macam. Nah, cuman anehnya di saat jenazah mau disolatin, kagak ada yang mau nyolatin. Ya. Bahkan imam masjidnya ini agak kebingungan cari orang untuk nyolatin. Yang di luar diajak nyolatin, katanya, wah Pak, saya lagi kotor nih pakaian. Wah Pak, saya lagi pakai sepatu Pak. Banyak yang takziah tapi susah yang nyolatin. Coba bayangkan. Nah, kenapa terjadi yang semacam ini? Temennya banyak, cuman temennya bukan orang-orang yang biasa sholat. Nah, karena temennya orang-orang yang nggak biasa sholat, maka saat dia meninggal dunia pun maka susah mencari orang yang bisa nyolatin. Sehingga pada saat itu yang nyolatin hanya bisa dihitung jari. Padahal di luar masjid itu banyak, mobil banyak mewah-mewah. Dan yang hadir itu ya termasuk orang-orang kalangan elit yang duitnya banyak. Cuma itu tadi, karena mereka itu bukan orang-orang yang biasa sholat, sehingga walaupun takziah tidak ikut daripada nyolatin. Ya, inilah kita pentingnya mencari daripada teman-teman yang soleh. Kenapa? Yaitu tadi, jangan sampai kita meninggal dunia ternyata teman-teman kita kagak ada yang ngedoain Pak. Ternyata teman-teman kita cuman apa itu istilahnya ngirim karangan bunga doang. Nah, makanya teman soleh ini kita awal dari bar masjid.
Makanya kalau kita ahli masjid, ahli majelis taklim, ikut kegiatan agama di mana-mana, maka di sana akan banyak orang yang kenal kita. Tapi di saat kita gak istiqomah ke masjid, Pak, maka orang banyak gak kenal kita. Bahkan tetanggaan aja kagak kenal. Udah bertahun-tahun kagak kenal tuh namanya, padahal tetanggaan. Tapi kalau sudah biasa ke masjid, sholat ke masjid berjamaah 5 waktu, majelis taklim dia duduk, maka dari situ akan semakin banyak kenal. Oh, itu namanya si itu, namanya si itu. Saat sakit, maka rame-rame dijenguk daripada masjid. Itulah untungnya kalau banyak bergaul dengan orang-orang masjid, dengan orang-orang soleh. Tapi kalau kita tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh, itu tadi, sakit kagak ada yang jenguk. Bahkan meninggal pun kadang-kadang tidak ada juga yang nyelawat. Bahkan ada juga orang meninggal sampai berhari-hari baru ketemu. Coba bayangkan. Padahal temannya banyak di luaran sana. Cuman temannya ini bukan teman-teman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, di antara sumber kebahagiaan bagi seseorang yaitu apabila mempunyai teman atau lingkungan selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang yang baik. Dan yang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dan yang keempat ini, di antara sumber kebahagiaan seseorang ini apabila mata pencariannya, pekerjaannya di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia punya kerjaan tapi nggak jauh daripada keluarganya. Ini termasuk sumber kebahagiaan, Pak. Kenapa? Karena kalau seseorang kerja jauh daripada anak istrinya, yang jelas di situ sering juga gelisah dia. Mau tidur ingat bini, bini jauh. Ingat anak jauh. Bisa juga sebulan sekali baru pulang. Kagak ada enak-enaknya itu, Pak. Jadi orang yang senang itu, yang bahagia itu apabila dia bekerja dan kerjaannya itu nggak jauh daripada rumah tangganya. Sehingga apa? Sehingga setiap hari masih bisa kumpul dengan istrinya, masih bisa kumpul dengan anaknya. Ini diantara sumber kebahagiaan daripada seseorang di dalam kehidupannya. Ya. Makanya banyak juga kan orang merantau dari Jawa, istrinya dibawa ke Jakarta. Kenapa? Karena kalau nggak ada istri nggak enak rasanya. Bahkan misalnya rumah saja, Pak, kalau nggak ada istri 3 hari aja, itu udah kayak kapal pecah itu, udah kagak urus. Itu. Nah, makanya orang ini akan senang, akan bahagia diantaranya apabila mata pencariannya ada di negeri sendiri, di kampung sendiri, dan tiap hari berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anaknya, berkumpul dengan orang tuanya. Ini merupakan sumber daripada yang namanya kebahagiaan. Makanya saya ulangi, bahwasanya di antara 4 sumber kebahagiaan seseorang ini, yang pertama apabila punya wanita soleha, artinya istrinya istri soleha, istri yang nurut kepada suami, yang melayani pada suami, yang selalu berkhidmat kepada suaminya. Dan yang kedua, anak-anaknya yang soleh. Dan yang ketiga, punya teman-teman atau lingkungannya orang-orang baik. Dan yang keempat, mata pencariannya di dekat rumahnya atau bahkan setiap hari ini bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Inilah termasuk sumber kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang. Artinya apa? Artinya di sini kebalikannya. Sumber kesengsaraan malapetaka bagi seseorang itu, yang pertama kalau dia punya istri, istrinya kurang ajar, udah kagak enak banget dah. Jangankan orang miskin, Pak, orang kaya pun kalau istrinya kurang ajar maka gak enak. Maka nanti itu bawaannya, ya kan? Yang repot lagi udah miskin, istrinya kurang ajar, wah ini udah repot lagi nih. Dan yang kedua, di antaranya seseorang ini gak akan bahagia, sengsara kalau anaknya kagak baik. Dia punya anak selalu ngelawan, dia punya anak gak bisa diatur, dia punya anak selalu ngebantah kepada orang tuanya,
disuruh orang tuanya kagak pernah mau. Nah ini termasuk salah satu sumber daripada malapetaka, kesengsaraan dalam kehidupan seseorang. Dan yang ketiga adalah apabila temannya orang yang bukan orang baik. Jadi kalau sudah berteman dengan orang yang nggak baik, Pak, itu kan bertemannya karena kepentingan. Beda orang berteman karena Allah dan orang berteman karena kepentingan. Kalau orang berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kaya dia berteman, di saat susah pun dia berteman. Di saat banyak duit dia berteman, bahkan di saat nggak punya duit pun udah bangkrut, tetap saja dia berteman. Kenapa? Karena bertemannya karena Allah. Ya. Karena banyak orang-orang berteman di saat jaya, temannya pada datang banyak tuh. Tapi gila udah bangkrut, udah kagak punya apa-apa, kagak ada yang mau datang tuh. Bahkan ketemu aja kadang-kadang melengos, pura-pura kagak tahu. Makanya kagak enak, Pak, kalau punya teman yang semacam itu. Ya. Artinya kan kadang-kadang cuma dimanfaatin. Nah makanya kalau orang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di saat bangkrut biasanya dibantu sama temannya. Ini orang yang berteman karena Allah. Di saat susah dibantu oleh temannya, bukan tambah diinjek. Ya kan? Tapi kalau bertemannya karena kepentingan, dia niatnya bantu, pinjemin duit 10 juta, tapi kamu balikin 15 juta nanti ya. Nah gitu kan. Kenapa? Karena ada kepentingan, dia nolong cuman nginjek. Ini nggak enak. Dan yang selanjutnya keempat adalah apabila dia punya mata pencarian yang dekat dengan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebahagiaan dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.